Hai, berjumpa lagi dengan saya, Erlangga, di channel YouTube Erlangga Lazwardi. Sekarang kita akan membahas program studi dan profesi yang cocok untuk orang tipe insting atau tipe IN. Nah, yang dimaksud program studi adalah pendidikan, dan yang dimaksud profesi adalah pekerjaan. Sebelum masuk ke materi, apabila kalian merasa penyampaian saya agak lambat, kalian bisa mempercepat playback speed di setting YouTube. Sekarang kita masuk ke materi ya. Dalam konsep Stephen, bidang pendidikan dan bidang pekerjaan yang direkomendasikan untuk masing-masing tipe kepribadian genetik dibagi menjadi dua prioritas. Prioritas pertama disimbolkan dengan tanda pagar 1 dan prioritas kedua disimbolkan dengan tanda pagar 2. Prioritas pertama maksudnya adalah bidang pendidikan dan pekerjaan pada prioritas pertama ini lebih disarankan bagi orang insting daripada bidang dan pekerjaan di prioritas kedua. Sehingga orang insting sangat disarankan untuk mengejar dan mendapatkan bidang pendidikan dan pekerjaan di prioritas pertama ini terlebih dahulu. Baru kemudian apabila prioritas pertama ini tidak tercapai, mungkin karena suatu kendala yang tidak bisa dihindari, baru orang insting dibolehkan untuk mengambil bidang pendidikan dan pekerjaan di prioritas kedua. Bidang pendidikan dan pekerjaan yang merupakan prioritas pertama untuk orang insting terdiri atas 4 bidang, mulai dari bidang musik atau performance, kemudian jasa, lalu kuliner, dan terakhir agama, budaya, dan charity. Keempat bidang ini sangat direkomendasikan untuk orang insting karena sesuai dengan bakat dan kepribadian mereka. Pada bidang musik atau performance, karena belahan otak dominan pada orang insting adalah otak tengah. Dan otak tengah memiliki kemampuan musikal yang paling bagus. Pada bidang jasa, karena peran orang insting adalah sebagai partner atau mitra, dan kepribadian mereka salah satunya adalah resourceful, artinya serba bisa. Pada bidang kuliner, karena insting memiliki kemampuan kerja yang responsif atau spontan seketika. Pada bidang agama atau budaya atau charity, karena kelebihan insting adalah mata ketiga atau insight. Mereka mampu menemukan hikmah dari suatu kejadian dan bakat mereka adalah altruistik, yaitu rela berkorban demi orang lain. Baik, sekarang kita akan membahas keempat bidang ini secara rinci satu persatu. Di bidang pertama terdapat musik atau performance. Orang insting cocok di bidang musik karena belahan otak dominannya ada di otak tengah, yang mana otak tengah itu memiliki kemampuan yang bagus dalam hal musikal. Performance maksudnya adalah segala bidang yang terkait penampilan di atas panggung dan terkait musik juga. Di sini terdapat sejumlah contoh program studi dan profesi di bidang musik dan performance. Untuk tingkat perguruan tinggi, contoh program studinya yaitu musik atau nama lainnya seni musik atau program studi penyajian musik dengan profesinya adalah musisi. Kemudian untuk tingkat SMK terdapat program keahlian SMK Seni Musik dan SMK Seni Karawitan dengan profesinya adalah musisi.
Jadi orang insting lebih disarankan untuk menjadi musisi atau pemain musiknya dan bukan komposer atau pencipta musik. Untuk pencipta musik lebih cocok untuk orang tipe intuiting karena mereka kreatif. Baik, sekarang kita lanjut ke bidang kedua. Bidang kedua yaitu jasa. Untuk tingkat perguruan tinggi, contoh program studinya yaitu program studi yang terkait industri jasa. Contohnya industri jasa yaitu industri jasa pendidikan, kesehatan, transportasi, perhotelan, pariwisata, keuangan, retail, keuangan, konsultansi, dan seterusnya. Ini maksudnya perdagangan dan seterusnya. Untuk profesinya adalah semua profesi yang selalu atau sering berhubungan dengan customer secara langsung. Jadi diutamakan profesi yang selalu berhubungan dengan customer secara langsung. Sedangkan untuk tingkat SMK, contoh program keahlian di bidang jasa yaitu SMK Tata Kecantikan, SMK Keperawatan, SMK Kesehatan Gigi, SMK Tata Busana, dan SMK Pariwisata. Dengan profesinya seperti hairdresser atau hairstylist, asisten perawat, make up artist, terapis spa, dan tailor atau penjahit. Kemudian kita lanjut ke bidang ketiga. Bidang ketiga yaitu kuliner. Kuliner yaitu bidang yang terkait dengan masak-memasak atau boga. Untuk tingkat perguruan tinggi, contoh sekolah atau program studinya yaitu sekolah kuliner atau sekolah memasak dan program studi pendidikan tata boga. Dengan profesinya adalah chef dan bukan guru. Untuk S1 pendidikan tata boga idealnya memang menjadi guru. Namun untuk orang insting, maka profesi yang cocok adalah chef, bukan guru. Untuk guru di pendidikan tata boga, maka yang cocok adalah orang intuiting extrovert. Kemudian untuk tingkat SMK, contoh program keahliannya yaitu SMK Tata Boga dan SMK Hotel dan Restoran. Dengan profesinya adalah cook atau koki. Jadi di bidang kuliner ini, orang insting lebih disarankan untuk menjadi chef atau koki dan bukan seperti pelayan, bukan. Tapi lebih disarankan untuk menjadi chef atau koki. Sekarang kita lanjut ke bidang keempat, bidang terakhir, yaitu agama, budaya, dan charity. Orang insting cocok di bidang agama, budaya, charity karena kelebihannya atau bakatnya adalah altruis, yaitu rela mengorbankan dirinya demi orang lain. Selain itu, orang insting juga kelebihannya memiliki kelebihan mata ketiga atau insight, yaitu mampu menemukan hikmah dari suatu kejadian. Untuk tingkat perguruan tinggi, contoh program studinya yaitu sekolah agama, Dirosat Islamiyah, Al-Quran dan Tafsir, hadis, akidah Islam, sekolah teologi, atau sekolah agama lainnya. Dengan profesinya adalah pemuka agama, seperti ustadz, kiai, pendeta, dan seterusnya. Program studi lain yaitu studi agama-agama dengan profesinya adalah pengamat. Kemudian untuk bidang budaya
bisa mengambil program studi antropologi, antropologi budaya, dan antropologi sosial dengan profesi adalah antropolog. Dan untuk bidang charity bisa mengambil program studi kesejahteraan sosial, pekerjaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pembangunan sosial dan kesejahteraan. Dengan profesinya adalah social worker atau pekerja sosial. Untuk tingkat SMK, program keahlian yang bisa diambil yaitu SMK pekerjaan sosial dengan profesi adalah caregiver. Caregiver itu semacam perawat. Baik, itu tadi kita sudah membahas 4 bidang pendidikan dan pekerjaan yang merupakan prioritas pertama untuk orang insting. Sekarang kita lanjut ke prioritas kedua. Berikut adalah sejumlah profesi yang merupakan prioritas kedua untuk orang insting. Contoh profesinya yaitu untuk bidang olahraga bisa mengambil profesi pembalap, penjaga gawang sepak bola, atau atlet olahraga ekstrim. Bisa juga menjadi entertainer serba bisa. Entertainer serba bisa maksudnya bisa menjadi aktor, bisa menjadi penyanyi, bisa menjadi pembawa acara, bisa menjadi komedian, dan seterusnya. Kemudian bisa mengambil profesi aktivis atau sukarelawan, bisa juga mengambil profesi penengah antara dua pihak atau banyak pihak, kemudian juru damai, kemudian perantara antara dua pihak. Kemudian bisa mengambil profesi di bidang jurnalistik seperti jurnalis, kolumnis, reporter, dan announcer. Kemudian bisa juga mengambil peran sebagai tangan kanan seseorang, asisten, wakil, ajudan, atau pekerjaan bagian urusan umum. Baik, itu tadi kita sudah membahas bidang pendidikan dan pekerjaan, baik pada prioritas pertama dan prioritas kedua. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini Erlangga Lazuardi. Apabila kalian memerlukan informasi seputar tes TIFIN, misalnya lokasi tes yang paling dekat ada di mana, silakan hubungi saya melalui WhatsApp di nomor WhatsApp saya ini. Apabila kalian ada pertanyaan atau mungkin masukan, silakan sampaikan di kolom komentar di YouTube. Semoga video saya ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.